Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Strategi SDM pada kesempatan malam ini akan melakukan presentasi. Oke, sebelum lanjut kepada materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 2. Oke, yang pertama ada saya sendiri, Fitra Nursipa-Yunda, terus ada Yogi Kurnia Sandi, ada Astri Porerensita Gite, Rosa Nur Cahyati, Neng Tiara Handayani, dan Septian Raka. Untuk pemateri pertama, saya akan serahkan kepada Septian Raka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator telah memberikan waktu saya untuk menjelaskan pemateri ini. Di sini saya akan menjelaskan abstrak pondasi disiplin. Disiplin kerja. Disiplin kerja adalah pondasi esensial bagi efisiensi, efektivitas, inovasi, dan keberlanjutan organisasi. Makalah ini menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya serta dampaknya terhadap produktivitas, kualitas kinerja karyawan, kepuasan pelanggan, reputasi, dan budaya saing global. Disiplin kerja juga merupakan pilar utama keunggulan dan keberlanjutan organisasi. Disiplin kerja dalam konteks organisasi jauh melampaui sekadar kepatuhan mekanisme terhadap aturan dan prosedur. Ini adalah suatu kondisi mental, sikap, perilaku, dan komitmen yang mendalam terhadap nilai-nilai norma, etika, dan tujuan organisasi. Disiplin kerja mencerminkan kesadaran individu akan tanggung jawabnya, pemahaman tentang pentingnya kontribusi terhadap tim dan organisasi, serta kemampuan untuk mengendalikan diri dan bertindak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Baik, next. Di sini ada esensi disiplin kerja, yaitu di era globalisasi, disiplin kerja bukan hanya kepatuhan melainkan fondasi keberhasilan organisasi. Ini mencerminkan nilai inti seperti tanggung jawab, komitmen, profesionalisme, dan integritas. Membentuk budaya organisasi yang kuat. Di sini juga di bawah ada 3 poin penting. Yang pertama ada tujuan strategis, yang kedua ada keunggulan kompetitif, yang ketiga ada budaya kuat. Esensi disiplin kerja juga dalam membangun organisasi yang unggul dan berkelanjutan di era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Organisasi dituntut untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan nilai-nilai tambah yang signifikan kepada pelanggan. Dalam konteks ini, disiplin kerja bukan lagi sekadar kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, melainkan pondasi esensial bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategis dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Disiplin kerja merupakan cerminan dari nilai-nilai inti organisasi seperti tanggung jawab, komitmen, profesionalisme, kerjasama, dan integritas. Disiplin kerja mencerminkan budaya organisasi yang kuat di mana setiap individu memiliki kesadaran tinggi untuk mematuhi aturan, melaksanakan tugas dan dengan cermat, dan berkontribusi secara positif terhadap pencapaian tujuan bersama. Baik, mungkin sekian pemateri dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Septian Raka atas pemaparannya. Oke, untuk pemateri selanjutnya saya akan berikan kepada Astri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan melanjutkannya, yaitu mengenai dimensi disiplin kerja. Disiplin kerja melibatkan lebih dari sekedar kepatuhan mekanisme dan mencakup kondisi mental, sikap, perilaku, serta komitmen terhadap nilai, norma, etika, dan tujuan organisasi. Berikut adalah dimensi-dimensi disiplin kerja. Yang pertama, kepatuhan, mengikuti aturan, prosedur, dan kebijakan organisasi. Yang kedua, ketepatan waktu, menghargai waktu, hadir tepat waktu, dan menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggaknya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab, kesadaran akan kewajiban dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Yang keempat yaitu keteraturan, menjaga kerapian dalam pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang kelima yaitu efisiensi, menggunakan sumber daya secara efektif dan menghindari pemborosan. Yang keenam yaitu profesionalisme, menunjukkan sikap profesional dalam semua interaksi dan tugas. Yang ketujuh yaitu integritas, bertindak jujur, adil, dan etis dalam semua situasi.
Ya, dan yang terakhir yaitu kerjasama. Bekerja sama dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan tim. Yang berikutnya yaitu dimensi disiplin kerja berkelanjutan. Mencakup efisiensi, profesionalisme, integritas, kerjasama, inisiatif, dan pembelajaran berkelanjutan. Yang pertama yaitu efisiensi, menggunakan sumber daya secara efektif dan menghindari pemborosan. Yang kedua yaitu profesionalisme, menunjukkan sikap profesional dalam semua interaksi dan tugas. Yang ketiga yaitu integritas, bertindak jujur, adil, dan etis dalam semua situasi. Dan yang terakhir yaitu kerjasama, bekerja sama dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan tim. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Asri atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada Yogi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu manfaat disiplin kerja bagi organisasi. Disiplin kerja adalah landasan untuk kinerja dan stabilitas perusahaan. Secara umum, disiplin kerja meningkatkan produktivitas, kualitas, efisiensi biaya, keamanan, reputasi, kepuasan karyawan, retensi, inovasi, dan keberhasilan organisasi. Yang pertama ada dampak produktivitas. Dengan adanya disiplin, karyawan mematuhi jadwal dan fokus pada tugas yang berarti penyelesaian pekerjaan lebih banyak dan tepat waktu. Lalu ada dampak kualitas. Kepatuhan terhadap prosedur standar SOP menjamin hasil kerja yang konsisten dan meminimalkan kesalahan, sehingga kualitas produk atau layanan meningkat. Lalu ada dampak efisiensi biaya, mengurangi kesalahan dan pengerjaan ulang, serta mencegah pemborosan waktu dan sumber daya, yang pada akhirnya menekan biaya operasional. Lalu ada dampak pada keamanan, disiplin dalam mengikuti protokol keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri atau APD sangat penting untuk mencegah kecelakaan kerja. Lalu ada dampak inovasi, stabilitas yang diciptakan oleh disiplin kerja memungkinkan organisasi mengalihkan fokus dari pemadaman masalah internal ke pengembangan ide-ide baru. Lalu yang poin terakhir ada kepuasan karyawan. Lingkungan yang disiplin adalah lingkungan yang adil dan teratur, di mana semua orang mengetahui ekspektasi dan diperlakukan sama, meningkatkan moral kerja. Slide selanjutnya. Faktor internal disiplin kerja. Faktor internal adalah elemen-elemen dari organisasi yang dapat dikelola untuk mendorong dan mempertahankan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Faktor internal meliputi kepemimpinan efektif, budaya organisasi kuat, kompensasi adil, kebijakan jelas, komunikasi efektif, keterlibatan karyawan, pelatihan keseimbangan kerja hidup, dan lingkungan kondusif. Berikut adalah 4 faktor utama yang ditekankan. Yang pertama ada kepemimpinan efektif. Disiplin dimulai dari puncak. Pemimpin yang efektif harus menjadi contoh dan teladan dalam bersikap disiplin. Mereka harus mampu menetapkan standar yang jelas dan menegakkan aturan secara konsisten dan adil bagi semua karyawan. Lalu poin kedua, di sini ada budaya organisasi yang kuat. Budaya yang kuat akan menginternalisasi disiplin sebagai nilai bersama dan norma perilaku, bukan sekedar kewajiban. Ketika kedisiplinan menjadi bagian identitas organisasi, kepatuhan akan terjadi secara alami. Poin ketiga ada kompensasi adil, sistem penggajian, reward dan insentif transparan dan adil memotivasi karyawan untuk menjaga kinerja dan kepatuhan yang tinggi. Karyawan yang merasa dihargai secara finansial cenderung lebih disiplin. Lalu poin keempat ada komunikasi efektif, ekspektasi, kebijakan baru dan feedback baru disampaikan secara jelas, terbuka, dan tepat waktu. Komunikasi yang buruk adalah salah satu penyebab ketidakdisiplinan, karena karyawan tidak memahami apa yang diharapkan dari mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk pemateri selanjutnya saya berikan kepada Rosa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal disiplin kerja. Faktor eksternal disiplin kerja adalah kondisi
kebijakan dan lingkungan kerja yang diciptakan oleh perusahaan atau muncul dari lingkungan sekitar yang dapat meningkatkan atau menurunkan kedisiplinan karyawan dalam menjalankan tugas, menaati aturan, dan memenuhi standar kerja. Faktor eksternal mencakup ada 4, yaitu yang pertama peraturan pemerintah, teknologi, standar industri, kondisi ekonomi. Yang pertama peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah dan hukum yang relevan dapat memengaruhi disiplin kerja. Organisasi harus mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa karyawan memahami dan mematuhi peraturan tersebut. Yang kedua, teknologi. Teknologi dapat memengaruhi disiplin kerja. Organisasi harus menggunakan teknologi untuk memantau dan meningkatkan disiplin kerja, serta memastikan bahwa karyawan memahami dan menggunakan teknologi tersebut dengan benar. Yang ketiga ada standar industri. Standar industri dan kode etik yang relevan dapat memengaruhi disiplin kerja. Organisasi harus mengadopsi standar industri dan kode etik yang relevan serta memastikan bahwa karyawan memahami dan mematuhi standar dan kode etik tersebut. Yang terakhir ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi dapat memengaruhi disiplin kerja. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, karyawan mungkin lebih termotivasi untuk disiplin dalam pekerjaan mereka agar tidak kehilangan pekerjaan. Selanjutnya ada dampak disiplin kerja holistik. Disiplin kerja secara signifikan memengaruhi produktivitas, kualitas, efisiensi biaya, keuntungan, kepuasan pelanggan, reputasi, inovasi, kepuasan karyawan, retensi, dan daya saing organisasi. Yang pertama ada productivity gains, yaitu keuntungan produktivitas adalah peningkatan output atau hasil kerja yang diperoleh tanpa menambah jumlah input secara proporsional, yang artinya organisasi, perusahaan, atau individu mampu menghasilkan lebih banyak barang atau jasa dengan sumber daya yang sama atau bahkan lebih. Selanjutnya ada quality improvement adalah upaya berkelanjutan atau mengurangi kesalahan, meningkatkan kinerja, serta mengoptimalkan proses melalui analisis, perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Tujuannya yaitu menghasilkan kualitas yang lebih baik secara konsisten. Yang selanjutnya ada customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan, yang dimana dikaitkan dengan dampak disiplin kerja, yaitu tingkat kepuasan pelanggan yang muncul sebagai hasil dari kedisiplinan karyawan dalam menjalankan tugas, mematuhi standar kerja, serta memberikan pelayanan yang konsisten dan tepat waktu. Dengan itu, disiplin kerja yang baik akan meningkatkan mutu pelayanan atau produk sehingga pelanggan merasa puas. Yang terakhir ada cost efisiensi biaya. Dalam dampak disiplin kerja holistik adalah kondisi di mana perusahaan dapat mengurangi pengeluaran dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sebagai hasil dari kedisiplinan kerja karyawan di seluruh aspek organisasi. Dengan itu, disiplin kerja yang baik dan menyeluruh membantu perusahaan bekerja lebih efisien sehingga biaya operasional menjadi lebih rendah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Rosa. Untuk pemateri selanjutnya atau pemateri terakhir, saya serahkan kepada Tiara Handayani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kepada moderator saya lanjutkan, yaitu membahas tentang strategi meningkatkan disiplin kerja. Strategi meningkatkan disiplin kerja yaitu pendekatan komprehensif dan berkelanjutan strategi untuk meningkatkan disiplin kerja yang harus komprehensif, berkelanjutan, dan adaptif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan, yaitu yang pertama ada membangun budaya disiplin. Budaya disiplin adalah budaya di mana disiplin kerja menjadi nilai inti dan pendorong utama kesuksesan. Untuk membangun budaya disiplin, organisasi harus menetapkan standar disiplin yang tinggi
mengkomunikasikan standar disiplin secara jelas dan konsisten, memberikan pelatihan dan pengembangan membantu karyawan memenuhi standar disiplin, memberikan umpan dan penghargaan untuk mendorong perilaku disiplin, serta menegakkan standar disiplin secara adil dan konsisten. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kepemimpinan teladan. Pemimpin harus menjadi teladan dalam hal disiplin. Pemimpin juga harus menunjukkan komitmen terhadap aturan dan prosedur, seperti memperlakukan semua karyawan dengan adil dan hormat, serta memberikan umpan balik dan penghargaan untuk mendorong perilaku disiplin. Dan yang ketiga yaitu ada kebijakan dan prosedur yang jelas. Organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Kebijakan dan prosedur ini harus mencakup semua aspek disiplin kerja, seperti kehadiran, ketepatan waktu, tanggung jawab, dan etika. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada pelatihan dan pengembangan. Organisasi juga harus menyediakan pelatihan dan pengembangan yang relevan, berkualitas, dan berkelanjutan untuk membantu karyawan memenuhi standar disiplin. Pelatihan juga harus mencakup tentang keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, dan keterampilan kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu ada program penghargaan dan pengakuan. Organisasi harus memiliki program tersebut untuk mendorong perilaku disiplin karyawan. Penghargaan dan pengakuan ini dapat berupa uang tunai, hadiah, promosi, atau pengakuan publik. Next deh. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulannya adalah disiplin kerja sebagai fondasi keberhasilan. Organisasi yang berkelanjutan, disiplin kerja adalah fondasi esensial bagi keberhasilan organisasi di era global yang komprehensif. Lebih dari sekedar kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, disiplin kerja mencerminkan nilai-nilai inti organisasi seperti tanggung jawab, komitmen, profesionalisme, kerjasama, dan integritas. Disiplin kerja juga merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat signifikan bagi organisasi dan karyawan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, baik internal maupun eksternal, organisasi dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, produktif, dan memuaskan. Untuk faktor internalnya, yaitu meliputi kepemimpinan yang efektif, budaya organisasi yang kuat, sistem kompensasi yang adil, kebijakan dan prosedur yang jelas, komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan dalam pelatihan dan pengembangan, keseimbangan kehidupan kerja, dan lingkungan yang kondusif. Untuk faktor eksternalnya, yaitu meliputi peraturan pemerintah dan hukum, standar industri dan kode etik, teknologi, kondisi ekonomi, sosial budaya, serta persaingan. Disiplin kerja bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang memiliki sikap tanggung jawab, komitmen, profesionalisme, dan kerjasama. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Teh Tiara. Mungkin cuma segini saja penjelasan dan pemaparan yang bisa kelompok 2 berikan dalam presentasi malam ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kali ini juga. Baik, Pak Pitra. Terima kasih sebagai moderator. Siap. Oke, saya akan menutupnya untuk presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.